Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Ini tanggal 18 Agustus 2022, pukul 7:33 Indonesia Barat, hari Kamis. Saya berminat mulai mencicil BRIS, BRI Syariah. Jadi saya mau ceritakan alasannya sebagai catatan saya sendiri dan juga saya bagikan. Ini kita lihat adalah grafik pergerakan harga dari beberapa bank dan juga IHSG. Jadi yang merah ini IHSG, kemudian ada Bank BCA yang hijau di bawah ini, hijau agak gelap, kemudian ada Bank Mandiri yang biru ini, kemudian ada Bank BNI yang kuning ini, dan kemudian ada BRIS, BRI Syariah yang hijau terang ini, atau biru terang ya. Biru muda, biru muda. Nah, kita lihat selain BRIS biru muda ini, yang lain sepertinya gerakannya ada pola yang agak mirip ya. Tetapi untuk BRIS itu kelihatan ada lonjakan di sini tiba-tiba, kalau pakai skala grafik ini ya, dari minus 16 ke 16 plus. Jadi 30% ya, naik dengan cepat dalam 1 bulan. Ini sayang saya miss ini ya, ini saya salah besar. Saya tidak melihat dalam tren seperti ini, saya tidak perhatikan bank. Jadi saya nggak lihat ini. Bukan rezeki ya. Kalau saya lihat mungkin aja saya dapat ide. Tapi saya tidak perhatikan. Jadi BRIS memang saya lupakan. Jadi 32% dalam sebulan nih, dahsyat sekali ya. Kalau bisa icip-icip 10% aja kan lumayan. Jadi saya nggak punya BRIS. Nah sekarang BRIS koreksi. Jadi dari sini saya simpulkan memang gerakan di bulan Juli ini memang gerakan yang berlebihan, ya, sehingga kemudian sekarang dikoreksi menjadi agak mirip dengan yang lain. Ya, menjadi agak mirip dengan yang lain. Lalu kenapa saya mau mencicil? Karena nanti kita lihat ya. Ini yang ingin saya jelaskan. Sebetulnya sih harga sekarang kalau dibandingkan dengan yang lain biasa-biasa aja ya, tidak terlalu murah juga. Yang lain juga sudah berada di sekitar sini. Ya, Bank BCA, Bank Mandiri. Pertama kita akan lihat dulu apa namanya, laporan keuangan. Ini laporan keuangan BRIS ya. Kita fokus pada ini saja, income statement atau laba rugi. Ini dari tahun 2016, kelihatan sejak 2020 ini memang ada perubahan struktural ya, karena ada merger. Jadi penjualan meningkat, tapi sejak 2020, 2021 meningkat terus ya, dan perkirakan tahun ini juga meningkat lagi. Begitu juga dengan net profit. Dari 2,1 triliun menjadi 3 triliun, dan diduga tahun ini akan menjadi hampir 4 triliun. Sayangnya laporan ini adalah kuartal pertama tahun ini laporannya. Kuartal kedua belum muncul. Ini saya ambil dari Indo Primer Sekuritas ya. Nah, jadi secara keuangan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang kita lihat kalau begitu situasi lapangan, situasi di harga di bursa saat ini. Ya, kita lihat ini grafiknya. Kok hilang? Bentar. Ya, ini kelihatan beberapa hari tadi koreksinya. Ini sekarang dalam bentuk candle ya. Koreksinya dari 1000, hampir 1700, malah pernah 1700 ya.
turun ke 1.500-an. Terakhir itu 1.525. Nah, saya melihatnya di sini. Sepertinya kurva biru ini support yang lumayan kuat. Itu ada di 1.450. Jadi dari 1.525 ke 1.450 itu kira-kira Rp75 atau kira-kira 4% lebih ya, hampir 5% resikonya. Kalau berhenti di biru ya. Kalau turun lagi dan berhenti di biru, bisa saja dibocor ke bawah ya. Tapi kalau bocor ke bawah biru saya kira tidak lama. Ini bagi saya cukup. Ini saya perbesar ya. Cukup ada alasan untuk mencicil sedikit ya. Kenapa sedikit? Karena saya tidak melihat volume yang besar di sini ya. Jadi sebenarnya malah bagus karena volume kecil, turun dengan volume kecil ya. Biasa-biasa mencicil sedikit-sedikit ya. Mungkin 1 atau 2 pion dulu. Sekarang kita lihat grafik yang lain yang lebih panjang ke belakang, yang lebih. Nah ini kelihatan, nah ini yang menarik. Kurva merah ini menembus kurva putih. Ya. Ini grafik yang lebih solid. Kemudian saya kira kurva putih ini cukup kuat untuk menahan anjlok ke bawah. Jadi kalaupun dibocorkan ke bawah kurva putih, nggak lama lah menurut saya. Kemudian kurva biru sebagai tahanan atas ada di harga 1.700. Jadi kalau sekarang di 1.525 ada peluang Rp175. Ya, 1.700 ya. 175 ya kira-kira 10% juga ya. 11%, kira-kira 11%. Jadi saya tertarik. Risiko ke bawah tadi 4%-an, hampir 5%, ke atas 11%. Dan saya duga sih kelihatannya dari laporan kemarin hari kemerdekaan Pak Jokowi, saya menangkap optimisme dari sudut anggaran negara. Kemudian saya juga baru menonton tayangan wawancara antara Presiden Jokowi dengan Karni Ilyas, ya baru saja beberapa jam yang lalu saya tonton tadi pagi. Saya lihat Pak Jokowi dalam posisi optimis terhadap banyak hal. Jadi mudah-mudahan ekonomi bisa terkendali. Ya tentu tetap Pak Jokowi tetap waspada. Jadi saya merasa secara suasana ekonomi dan politik nasional ada harapan untuk situasi yang lebih cerah. Pak Prabowo sudah jelas-jelas mendukung seluruh kegiatan Pak Jokowi. Ini akan menenangkan secara politik menuju 2024. Jadi Pak Prabowo tetap figur yang karismatik. Jadi dukungan beliau terhadap Jokowi saya kira memberikan satu suasana yang sejuk kepada iklim politik menjelang 2024. Ya soal orang nanti pilih Pak Prabowo atau enggak itu silahkanlah masyarakat ya. Saya hanya melihat apakah akan ada gonjang-ganjing politik menuju 2024. Dan dalam hal ini saya kira peran Pak Prabowo sangat penting. Demikian, jadi mudah-mudahan suasana terkendali. Jadi saya ingin mencicil BRIS dengan alasan tadi. Sedikit saja, 1 atau 2 pion mulai dulu sambil melihat gerakan selanjutnya. Demikian, ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual BRIS. Saya hanya menyampaikan
apa rencana saya, apa yang saya lakukan, dan alasannya. Sekedar berbagi terutama kepada teman-teman pensiunan. Kenapa kepada teman pensiunan? Karena saya memang orang yang menganjurkan teman-teman para pensiunan yang senasib dengan saya untuk berdagang saham. Memang saya sering menganjurkan. Kenapa? Karena banyak teman-teman pensiunan ini yang dibohongin orang ya dalam bisnis yang nyata. Kan pensiunan biasanya pengen cari bisnis. Banyak saya dengar kisah-kisah dibohongin orang. Nah, apakah di bursa nggak bisa dibohongin orang? Oh, bisa juga, tentu sangat bisa ya, karena grafik kan bisa untuk saham-saham tertentu bisa dimainkan juga. Tapi beda. Kalau kita dibohongin orang di bursa, ya itu salahnya kita yang kurang hati-hati. Tapi kalau kita dibohongin orang di dalam bisnis nyata di lapangan, uang dibawa kabur misalnya, itu kan ngeselin ya. Dan saya berapa kali menemukan kasus begitu dan akibatnya cukup parah. Jadi inilah cara saya berbagi kepada teman-teman pensiunan. Tetapi peringatan saya tetap bursa ini daerah yang juga berbahaya. Harus waspada karena namanya juga ini tempat dagang ya, tempat orang cari uang. Jadi dibutuhkan adaptasi yang cukup untuk mengerti bagaimana manuver-manuver dagang berlangsung. Tentu kita harus mengerti teori-teori ya, fundamental, technical analysis. Tetapi manuver di bursa saham itu seru, rumit ya. Ada banyak trik. Yang namanya orang dagang lah, kiat-kiat dagang ya. Dan semua orang yang masuk bursa saham itu kan tidak bermaksud mengkonsumsi sahamnya. Enggak lah. Semua orang yang masuk bursa saham berniat menjual kembali sahamnya. Ini yang mesti kita ingat. Kalau emas mungkin ada orang yang nyimpan buat warisan, buat apa tuh dipakai perhiasan. Tapi dikonsumsi sebagai perhiasan. Dipamer-pamerkan kemana-mana. Kalau saham kan nggak bisa dipamerkan. Jadi orang beli saham pasti untuk dijual. Dan dijual tuh maksudnya mau jatuh mau lebih mahal. Nah, muncullah manuver-manuver. Inilah kita yang pensiunan harus waspada. Beradaptasi dulu, hati-hati, pelan-pelan sampai mengenal manuver-manuver di dalam bursa. Ada banyak ranjau. Bursa ini seperti diskotik. Dulu waktu muda kita suka ke diskotik ya. Itu ada lampu-lampu gemerlapan sehingga orang jadi silau. Itulah yang tidak ada di bursa. Ya, jadi orang begitu masuk biasanya silau. Langsung cari multi-bagger, ingin berlipat-lipat, ingin kaya raya, cari. Ya wajar lah ya. Tapi itu bisa sangat berbahaya. Karena juga harga itu bisa dimanuverkan oleh para pedagang besar. Ya biasa, orang namanya juga orang dagang. Ya, saya sih oke-oke aja, cuma kita yang harus waspada. Dan untuk waspada inilah kita harus berhati-hati, beradaptasi dulu, belajar dulu, sedikit demi sedikit dulu, sampai punya metode pribadi yang aman. Ya. Bagi saya, prioritas pertama di bursa saham adalah menghindari bahaya. Prioritas kedua adalah menghindari bahaya, prioritas ketiga adalah menghindari bahaya. Nah, kalau bahaya sudah bisa kita hindari, uang tentu akan muncul profit. Ya, mungkin tidak besar ala kadarnya. Begitu. Jadi saya berbagi ini memang utamanya untuk para pensiunan. Nah, satu lagi, saya juga berbagi, berharap pensiunan ini mengerti dagang saham. Kenapa? Karena generasi muda menurut saya akan dagang saham. Ini kan zamannya digital, virtual ya. Bursa saham ini akan sangat menarik bagi generasi muda sebagai online business. Ini zamannya online business. Nah, anak-anak muda ini juga banyak yang seperti masuk diskotik, silau melihat apa terjadi di bursa. Kita baru dengar berapa lama yang lalu ya, tahun lalu, atau ada yang bunuh diri, ada yang kesulitan gara-gara masuk dan silau di bursa saham, salah jalan. Ya, jadi anak-anak kita ini mesti kita ya bantulah dengan wawasan.
Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu pensiunan punya wawasan, kan bisa dibagikan ke anak-anak. Menurut saya daripada mereka belajar sendiri, dengar-dengar kiri kanan, kita bantulah untuk mengingatkan paling tidak bahaya-bahaya yang ada di bursa saham. Dan bahwa pengetahuan apa namanya mengerti berdagang di bursa saham itu butuh waktu, tidak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, butuh adaptasi yang panjang. Ya tergantung orang ya, barangkali ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Saya kebetulan yang lambat. Ya, saya mulai belajar dari 11 tahun yang lalu ya. Itu saja. Jadi ini bukan pameran. Ini maksud saya berbagi cara berpikir. Hasil saya tidak hebat ya. Saya bukan pedagang yang hebat, tapi ya lumayan. Ya, saya bisa hidup. Menyesuaikan. Kalau saya lagi ada uang, ya saya hidupnya sedikit seru ya, mungkin ya ke kafe, kulineran, jalan-jalan. Tapi kalau lagi musim kemarau ya saya juga bisa hidup sederhana, makan di rumah saja, olahraga saja sekitaran rumah ya. Menyesuaikan. Menurut saya pedagang saham yang serius, yang hidup dari saham harus punya fleksibilitas dalam gaya hidup. Karena saham itu sama kayak buah-buahan, ada musimnya. Ya, kadang-kadang ada musim durian, ada musim manggis, ada musim berganti-ganti itu musimnya. Jadi kita menyesuaikan diri dengan musim. Jadi ya kalau memang mau hidup dari saham harus punya juga fleksibilitas gaya hidup. Ya kalau lagi bagus ya kita jalan-jalan, travel ya. Kalau lagi nggak bagus kita di rumah saja, ya, makanan rumah, ya, kita olahraga sekitaran rumah, ngobrol-ngobrol sama teman di medsos. Bisa sangat fleksibel. Enaknya kalau pensiunan itu kan waktunya banyak. Nah, sambil lihat ya lihat apa namanya ini monitor saham santai ya. Saham ini enaknya apa? Kita bisa dagang di mana aja. Bisa di kafe. Kemarin saya kebetulan lagi di mall, saya ke kafe, nongkrong di situ. Ya, cucu saya main di playground, saya nongkrong ngopi di kafe. Ya, dapat duit juga sedikit ya. Jadi kadang di pantai, kadang di kaki gunung ya. Bisa di villa, terserah kita. Ya, jadi sangat nyaman bagi pensiunan. Dan sambil bisa berbagi kepada teman-teman. Kalau mau. Ya, saya cuma ingin membantu saja. Ya, saya bukan cari follower. Ya, saya senang kalau kadang-kadang saya lihat ada subscriber nambah ya, satu-satu. Tapi saya tidak pernah menyarankan Anda untuk jadi subscriber saya, tidak. Kalau Anda tidak merasa diuntungkan, nggak usah ya. Jadi semua subscriber saya itu saya kira tidak ada yang saya minta kecuali keluarga ya. Di awal-awal memang keluarga dan teman saya kasih tahu ya, tapi paling banyak itu nggak sampai 100 orang. Jadi yang lainnya ya sukarela dan ya hari ini ada berapa itu nggak banyak ya, cuma 340-an, 330-an saya lupa. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk subscribe. Bukan apa-apa. Saya pikir itu urusan Anda. Kalau Anda merasa bermanfaat, tentu Anda akan subscribe. Kalau Anda tidak merasa manfaat, tentu Anda tidak akan subscribe. Itu masalah Anda, bukan masalah saya. It's your decision. Oke, demikian. Jadi ngomong kemana-mana ya. Salam sehat, selamat pagi.